Gadis muda itu melepas gaunnya, lalu menyelam ke air. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari air basah, sinar matahari menyoroti lekuk tubuhnya yang indah. Semua ini terlihat jelas oleh pelayan di depannya. Namun, Cecilia sama sekali tidak malu. Ia dengan tenang mengenakan kembali pakaiannya, lalu menerima sesuatu dari pelayan itu, dan segera pergi dengan langkah cepat. Namun, pemandangan menggoda ini juga diam-diam tertangkap oleh adik perempuan sang gadis dari jendela lantai 2. Meskipun tak tahu apa yang dilakukan kedua orang itu, hatinya cemburu besar, benih dosa mulai bersemi. Dia sudah lama menyukai Robby. Demi menguji apakah Robby juga menyukainya, dia pernah nekat melompat ke danau. Robby mengangkatnya dari air, dia mendapatkan cinta. Robby marah. Adegan jatuh ke air kembali terulang. Namun, sikap Robby terhadap kakaknya justru sangat berbeda. Hal ini membuatnya langsung merasa benci, bahkan menganggap Robby hanyalah seorang munafik. Tapi kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan. Sebenarnya, Cecilia dan Robby sudah seperti teman masa kecil. Namun karena yang satu adalah putri keluarga kaya dan yang satu lagi anak kepala pelayan, mereka jarang berbicara di depan orang lain. Akibatnya, semua orang mengira hubungan mereka sebatas majikan dan pelayan, padahal diam-diam mereka sudah saling menaruh perasaan, hanya saja tak ada yang berani mengungkapkannya. Namun, seiring bertambahnya usia dan semakin dalamnya perasaan mereka, Robby tidak rela hanya menjadi anak pelayan. Karena itu, ia memutuskan pergi ke luar negeri belajar kedokteran demi meningkatkan statusnya di masyarakat, sehingga bisa sah berpacaran Cecilia. Karena belajar kedokteran setidaknya butuh 6 tahun, Cecilia berat berpisah, tapi dia juga malu langsung meminta Robby tetap tinggal. Akhirnya, dia bisa halus berkata, lebih baik kamu ikuti saran ayahmu saja, tetap di sini jadi guru dan cari uang. Sebenarnya, itu hanyalah kalimat biasa, tapi sejak kecil biaya sekolah Robby ditanggung ayah Cecilia. Karena minder, Robby mengira Cecilia menyindirnya agar tidak menghabiskan uang keluarganya. Kesal, ia berkata, nanti aku pasti akan mengembalikan semua biaya sekolah itu. Disalahpahami, Cecilia sedih dan membalas, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Ia berbalik kecewa dan pergi, Robby menyadari kesalahannya langsung mengejarnya. Kebetulan, mereka sampai di air mancur. Cecilia yang memeluk vas bunga ingin mengisi air ke vas kosong itu, tapi Robby bersikeras membantu. Akibatnya, ia tidak sengaja mematahkan pegangan vas tersebut. Meskipun vas bunga itu berharga, tidak sepadan turun ke air demi mengambil pecahannya. Tapi Cecilia, karena kesal, melepas jaketnya di depan Robby, lalu melompat ke air. Setelah ia naik membawa pecahan vas itu, Robby langsung terpaku di tempat, karena gadis di depannya benar-benar cantik luar biasa. Keduanya saling menatap cukup lama, sampai akhirnya Robby yang sadar diri jadi malu dan memalingkan wajahnya. Sementara Cecilia dengan cepat mengenakan kembali pakaiannya, lalu buru-buru pergi sambil memeluk vas bunga itu. Melihat wanita yang ia cintai semakin menjauh, Robby pun berbalik dengan perasaan kecewa dan berjalan ke tepi kolam. Lalu dengan telapak tangannya ia menyentuh permukaan air yang beriak. Seolah-olah dengan begitu ia bisa merasakan hangatnya tubuh Cecilia. Mungkin karena pemandangan barusan terlalu memukau, bahkan setelah kembali ke kamarnya, hati Robby masih belum bisa tenang. Tiba-tiba, ia sadar tindakannya gegabah, jadi ia berniat menulis surat permintaan maaf. Namun, seiring suara ketikan mesin tik, kata-kata permintaan maaf itu perlahan berubah menjadi ungkapan kerinduannya pada Cecilia. Ia pun segera menyadari itu tidak pantas, sehingga setelah menertawakan dirinya, ia kembali serius dan menulis surat permintaan maaf dengan tangan resmi. Tak hanya itu, demi memastikan semuanya berjalan baik, ia juga memoles sepatu kulitnya dan mengenakan setelan jas. Setelah itu, ia membawa amplop surat dan buru-buru keluar rumah. Namun, ketika hampir sampai tujuan, ia tiba-tiba malu lagi. Kebetulan adiknya, Briony, muncul, jadi Robby memintanya mengantarkan surat. Namun, ketika Briony menerima surat dan mulai berlari, Robby teringat ia salah memasukkan surat cinta vulgar. Meskipun ia berteriak, semuanya sudah terlambat. Setelah Briony menerima surat itu, Briony tidak langsung menyerahkan surat itu. Karena penasaran dan cemburu, ia diam-diam mengintip isinya. Sekilas melihat, ia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Hal itu membuatnya yakin Robby munafik. Mungkin karena isi suratnya vulgar, Cecilia langsung menduga ada amplop lagi. Namun, sekeras ia bertanya, Briony tetap tidak mau mendengarkan. Demi menghilangkan kesalahpahaman, Robby memutuskan untuk meminta maaf secara langsung. Tapi saat menekan bel dan melihat Cecilia, ia kembali terpesona oleh gaun hijau yang dikenakan Cecilia, sampai-sampai tak bisa mengeluarkan suara. Setelah lama terdiam, ia akhirnya terbata-bata berkata, sebenarnya surat itu hanya salah paham. Aku bermaksud memberimu surat yang lain. Cecilia mendengarnya tapi tidak menanggapi. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, Cecilia berbalik dan masuk ke dalam ruangan. Robby mengikuti bayangan indahnya menuju ruang kerja. Di tengah perjalanan, anting-anting Cecilia tanpa sengaja terjatuh. Namun keduanya yang sedang dilanda perasaan kuat tidak menyadarinya. Setelah itu, Robby menutup pintu, sementara Cecilia menyalakan lampu meja. Di ruang sempit yang diterangi cahaya temaram, setelah saling mengungkapkan isi hati, mereka berdua memastikan perasaan. Aku mencintaimu. Saat mereka sedang asyik mengekspresikan cinta mereka, sepupu perempuan yang sedang berkunjung ke rumah menemukan Britney dan mengeluh bahwa kedua adik kembarnya telah menyiksanya, sampai pergelangan tangannya memerah dan bengkak. Tapi Britney yang baru saja membaca surat itu sama sekali tidak berminat mendengarkan keluhannya, malah menceritakan soal surat itu. Setelah mendengar Britney menceritakan isi surat tersebut,
Sepupunya langsung memaki Robbie sebagai pria hidung belang, bahkan mendorong Britney untuk melaporkan surat itu ke polisi. Namun Britney khawatir jika identitas asli Robbie terbongkar, dia akan melakukan hal yang lebih buruk pada dirinya dan Cecilia, jadi dia meminta sepupunya untuk merahasiakan. Setelah mengantar sepupunya pulang, Britney keluar dari kamarnya. Saat ia turun dan melewati ruang kerja, ia melihat anti milik Cecilia yang terjatuh. Lalu, mengikuti suara, ia masuk ke ruang kerja, dan kemudian ia melihat pemandangan yang tidak ingin ia lihat. Setelah ketahuan ayahnya, Robbie dan Cecilia canggung merapikan pakaian mereka, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan keluar satu persatu. Britney terus memperhatikan mereka pergi. Saat itu, benih keinginan menjadi kaya raya tumbuh dan berakar di hatinya. Malam harinya, keluarga Cecilia mengadakan jamuan makan menjamu pengusaha kaya terkenal. Di meja makan, Robbie keluarga pelayan tampak agak canggung. Melihat, Cecilia lembut mengaitkan jarinya di bawah meja. Tindakan itu menjadi penghiburan dan ungkapan cinta. Namun siapa sangka, tiba-tiba Britney datang berlari membawa surat. Cecilia awalnya mengira itu surat Robbie, hampir melompat dari kursinya. Untungnya, ternyata surat itu dari si kembar laki-laki. Sayangnya, kedua anak kembar itu rindu rumah, pergi mencari ibu mereka. Setelah mendengar, semua orang khawatir, kedua anak laki-laki itu kecil. Jamuan makan malam diakhiri, semua orang keluar mencari anak-anak itu. Melihat itu, Britney keluar. Namun, kastil pedesaan di siang hari berubah menjadi terasa agak menyeramkan dan mencekam di malam hari. Britney hanya bisa membawa senter dan hati-hati menjelajah. Tak disangka, saat ia sampai di semak-semak, ia justru memergoki sepasang pria dan wanita berbuat mesum di atas rumput. Britney kaget, sampai senter terjatuh. Sementara itu, si pria memanfaatkan kesempatan kabur. Setelah memberanikan diri mendekat, Britney sadar wanita adalah sepupunya. Karena jaraknya jauh dan suasana gelap, Britney tidak melihat wajah si pria. Ia bertanya pada sepupunya siapa pria itu. Namun, sepupunya menangis, "Aku tidak tahu." Setelah berpikir, Britney dengan tegas berkata, "Aku melihat dia itu Robbie." Meskipun sepupunya berkali-kali bilang tidak yakin, Britney tetap yakin bahwa pria itu adalah Robbie. Alasannya, karena di siang hari ia juga melihat Robbie melakukan hal buruk yang sama pada Cecilia. Karena kejadian ini sangat serius, kakak laki-laki Britney langsung menggendong sepupunya kembali ke kamar, lalu segera menelepon polisi. Tak lama kemudian polisi datang, dan saat diinterogasi, Britney tetap bersikeras. Pelakunya memang Robbie. Demi membuat semua orang percaya padanya, dia bahkan menunjukkan surat cinta vulgar yang ditulis Robbie, dan bahkan menyerahkannya sendiri kepada ibunya untuk diperiksa. Kini, dengan adanya saksi dan bukti, semua orang menganggap Robbie sebagai penjahat. Hanya Cecilia yang tahu itu tidak benar, karena mereka tumbuh bersama sejak kecil. Dia percaya pada karakter Robbie, dan lebih percaya lagi pada hubungan mereka. Dia tahu Robbie tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi, dia mencari polisi demi Robbie, menjelaskan Briony selalu berhayal, ucapannya tak bisa dipercaya, karena Briony suka menulis, novelnya sering dipuji ibunya. Namun, ini membuatnya sering mendramatisasi kenyataan. Tapi alasan ini jelas tak meyakinkan. Setelah pemeriksaan, Cecilia mondar-mandir cemas di depan pintu, seperti peri malam, menunggu kekasihnya kembali. Tak lama, Robbie membawa kedua anak itu kembali. Namun sebelum memahami situasinya, dia sudah diborgol polisi tanpa diberi kesempatan membela diri. Karena di antara orang kaya dan terpandang ini, statusnya paling rendah dan hina. Tak ada yang mau percaya ucapannya, dan tak ada yang peduli apakah dia difitnah. Saat mobil polisi keluar gerbang, ibu Robbie langsung berlari menghampiri, memukul-mukul mobil polisi dan memaki-maki orang-orang di sana sebagai pembohong. Sementara itu, Cecilia hanya bisa berdiri putus asa di depan pintu, karena dia tak berdaya. Saat itu, Briony di lantai atas menahan air mata. Mungkin ini bukan hasil yang dia inginkan, tapi rasa iri dan prasangkanya menghancurkan hidup Robbie. 4 tahun berlalu, Robbie terpaksa ikut wajib militer berangkat ke medan Perang Dunia Kedua. Namun, sehari sebelum keberangkatan, dia melihat sosok di sebuah restoran. Ternyata, setelah mendengar kabar bahwa Robbie akan berangkat ke medan perang, Cecilia lebih dulu menjadi perawat di garis depan. Meski sudah bertahun-tahun tak bertemu dan saling merindukan hingga terasa sakit, perubahan waktu membuat mereka sama-sama bungkam seperti Marilyn Monroe. Demi memanfaatkan pertemuan yang begitu langka ini, Cecilia pun mengambil inisiatif menggenggam tangan Robbie. Tak disangka, Robbie sempat tertegun lalu menolak, karena perjalanan kali ini penuh bahaya dan dia tak yakin bisa membahagiakan Cecilia. Ia juga tidak yakin apakah momen di ruang kerja itu cukup kuat untuk menopang mereka seumur hidup. Namun, Cecilia sangat yakin dengan cinta mereka, dan berkata, "Kebahagiaanku hanya bisa kau berikan. Kamu harus kembali ke sisiku." Mendengar kata-kata penuh cinta dan kerinduan itu, Robbie akhirnya melepaskan perasaan yang telah lama ia pendam, dan berjanji akan pulang dengan selamat. Pada hari Robbie berangkat ke medan perang, Cecilia memberinya sebuah foto, bergambar sebuah rumah di tepi laut, dengan dinding putih dan jendela yang dicat biru. Cecilia berharap hari nanti mereka bisa menghabiskan sisa hidup bersama di sana. Harapan akan masa depan, keduanya berciuman mesra di jalan, lalu berpisah berat hati. Melihat tram yang membawa Cecilia pergi menjauh, Robbie tak kuasa menahan diri berlari mengejarnya. Namun ia hanya bisa melihat orang dicintainya pergi jauh, hingga menghilang. Kemudian,
perang membawa Robbie ke Prancis. Pada 1940, pasukan gabungan Inggris-Prancis bertempur melawan tentara Jerman di daratan Prancis. Namun, di bawah serangan pasukan mekanis Jerman, mereka mundur, dan Robbie bersama dua rekannya terpisah dari pasukan. Demi keselamatan, malam hari mereka bersembunyi di rumah petani setempat, sedangkan siang harinya mereka berjalan kaki menuju pantai di barat laut Prancis, agar bisa bergabung dengan pasukan untuk mundur kembali ke Inggris. Sepanjang perjalanan, Robbie menyaksikan betapa kejamnya perang, membuatnya dipenuhi rasa kehilangan dan kesedihan. Namun setiap kali ia merasa tak sanggup bertahan, ia akan mengeluarkan foto pemberian Sisilia dan menatapnya. Janji dari kekasihnya memberinya keberanian untuk melangkah. Dan setiap kali melihat foto itu, ia akan menyimpannya. Ia selalu menaruh benda kesayangannya di tempat terdekat jantung, terus mengingatkan diri bertahan, tetap hidup agar bisa kembali menikahi Sisilia. Entah sudah berjalan berapa lama, akhirnya Robbie dan teman-temannya melihat secercah harapan. Namun, ketika susah payah menemukan pasukan utama, baru sadar 300.000 orang terdampar di pantai menunggu pulang, dan jika hanya mengandalkan kapal menjemput, mungkin akan memakan waktu sangat lama. Yang lebih parah, kapal-kapal datang menjemput berkali-kali dihancurkan serangan Jerman. Seketika, hati Robbie terasa tenggelam ke dasar laut. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai evakuasi besar-besaran Dunkirk. Matahari senja menyelimuti kota yang penuh luka ini, gedung-gedung tinggi yang dulu megah kini reruntuhan, pemandangan indah yang dulu asri kini neraka. Di sini ada kebingungan orang-orang mabuk berat, ada wajah-wajah muram diselimuti duka, dan ada keputusasaan orang-orang yang kehabisan jalan. Harga diri dan nyawa seolah tercabut, suka duka perang membuat mereka mati rasa, yang tersisa hanyalah kepiluan dan keputusasaan tak berdaya. Banyak dari mereka terpaksa mati di negeri orang, bahkan tanpa jejak yang menandakan mereka pernah hidup di dunia ini. Pernah menjejakkan kaki di tanah ini, Robbie pun tak luput dari takdir. Dia terluka di medan perang, dan karena kurangnya perawatan medis, kondisinya memburuk. Bukan hanya pikirannya kacau, tapi juga muncul halusinasi. Dalam keadaan linglung, ia seolah melihat ibunya menyiapkan air hangat, membantu membersihkan penderitaan dan kesulitan yang ia alami. Dengan mata memerah, Robbie berkata pada ibunya, ada seorang wanita yang selalu menunggu saya di rumah. Aku harus pulang, karena aku sudah berjanji menikahinya, katanya, lalu ia berlari keluar dari pondok kuping sederhana tanpa alas kaki. Teman seperjuangannya melihat keadaannya tidak beres, lalu bertanya mau kemana dia. Ia menjawab, aku mau mencari rumah, dengan dinding putih dan jendela dicat biru. Temannya mengerti, lalu membantunya ke tempat istirahat, memberikan bekal kering yang mereka punya, dan berkata, sekarang di pantai sedang dibagi kelompok, besok pagi kita sudah bisa pulang. Mendengar itu, Robbie girang, lalu meminta temannya untuk membangunkannya besok pagi jam 7. Setelah itu, dalam gelap gulita tanpa cahaya, tubuhnya bergetar. Ia menyalakan sebatang korek api, lalu menatap lekat-lekat foto yang sudah lama memudar itu di bawah cahaya redup. Menghadapi tempat yang selalu membuat hatinya berdebar itu, pikirannya kembali melayang ke musim panas yang membara di tahun itu. Terbayang gaun hijau yang lambai-lambai anggun, dan sepasang mata hijau penuh pesona milik pemilik gaun itu. Kalimat, kamu harus kembali ke sisiku, pun terus terngiang di telinganya. Andai saja ia tidak dijebak oleh Blani, mungkin ia juga bisa memiliki masa depan yang cerah. Kini ia berada di dalam neraka, dan Blani yang telah menjebaknya pun hidupnya tidak berjalan mulus. Meski Blani yang kini sudah dewasa masih belum yakin apakah pria malam itu benar-benar Robbie. Seiring bertambahnya usia, ia perlahan mulai mengerti apa itu cinta. Ia juga sadar bahwa tidak seharusnya hanya karena sekucuk surat cinta yang kebetulan lewat, seseorang langsung dicap sebagai bajingan, apalagi hanya mengandalkan prasangka sendiri untuk memberikan kesaksian palsu di depan polisi, hingga akhirnya membuat pria yang dicintainya terjerumus ke dalam jurang. Demi menebus kesalahan masa lalunya, ia tidak hanya melepaskan kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tapi juga mengikuti jejak Sisilia. Ia pun menjadi perawat medan perang yang bertugas menyelamatkan nyawa. Namun, tak peduli seberapa keras ia bekerja, berapa lama ia sibuk setiap hari, hatinya tetap tak pernah tenang. Maka, ia mulai menulis di malam hari, mengenang semua yang pernah terjadi. Ketika teman sekamarnya ingin mengintip tulisannya, ia langsung menutupinya dan berkata tulisannya belum selesai. Lalu menambahkan, mungkin tulisan itu memang tak akan pernah selesai. Siang itu, Blani masih sibuk bekerja di bangsal rumah sakit. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng nyaring dari luar, ternyata prajurit terluka dari garis depan telah tiba. Dalam kebingungan, Blani seolah melihat sosok Robbie, namun saat orang itu menoleh, ia sadar itu hanyalah hayalannya. Malam harinya, karena bisa berbahasa Prancis, Blani ditugaskan merawat prajurit Prancis sekarat, sebagai perhatian terakhir sebelum meninggal. Dalam percakapan, Blani mengetahui prajurit itu juga pernah dirawat Sisilia. Ia juga tahu kisah cinta antara dia dan Robbie, bahkan bertanya apakah mereka sudah menikah. Blani berharap mereka bisa segera menikah. Pria itu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi luka di kepalanya membuatnya kehabisan tenaga. Melihat itu, Blani buru-buru berdiri melonggarkan perban di kepalanya. Namun, begitu perban dibuka, ia hampir berhenti bernapas karena terkejut. Di kepala pria itu bukan hanya ada lubang besar, tapi juga mengeluarkan bau busuk menusuk. Namun demi agar pria itu tidak mengetahui kondisinya, Blani tetap berusaha menenangkannya sambil tangan gemetar membalut kembali lukanya. Namun karena cedera di otaknya parah, kesadaran pria itu mulai mengabur. Salah mengira Blani sebagai gadis yang ia sukai, bahkan dengan mata berkaca-kaca bertanya, kamu cinta aku nggak? Blani tahu ajal pria itu dekat, jadi tanpa ragu menjawab, aku cinta kamu. Pria itu akhirnya menutup mata tanpa penyesalan,
dan tak bernapas lagi. Meski berkali-kali menyaksikan kematian, Blani tak bisa terbiasa dengan perpisahan. Ia bahkan lebih khawatir kalau nasib Robbie yang pergi ke medan perang juga akan berakhir seperti itu. Saat ia melangkah keluar dari ruang perawatan dengan langkah berat, kebetulan ia melihat berita yang sedang tayang di layar. Berita itu awalnya membesar-besarkan keberhasilan evakuasi besar-besaran Dunkirk, lalu melaporkan kegiatan sang ratu. Ratu Elizabeth belum lama ini mengunjungi pabrik coklat yang memasok kebutuhan tentara, bahkan secara pribadi bertemu dengan pemilik pabrik dan tunangannya. Namun, hal yang membuat Brioni terkejut adalah, pemilik pabrik itu ternyata adalah pengusaha kaya yang pernah berkunjung ke rumahnya, dan tunangannya adalah sepupunya yang pernah menjadi korban pelecehan. Melihat itu, Brioni tiba-tiba mendapat dugaan yang berani, sehingga pada hari pernikahan sepupunya, ia diam-diam datang ke gereja dan duduk di belakang, memperhatikan kedua orang itu. Saat ia kembali melihat wajah sang pengusaha, seketika ingatan yang selama ini terlupakan muncul di benaknya. Ternyata, pada malam 4 tahun lalu itu, ia memang melihat pria yang bersama sepupunya, tapi pria itu bukan Robbie, melainkan si pengusaha kaya. Karena cinta berubah jadi benci, ia menuduh Robbie, dan dari ekspresi gugup sepupunya saat melihatnya, ia paham bahwa malam itu sepupunya melakukannya. Ternyata, pengusaha kaya itu datang ke rumah Brioni, ia dan sepupunya tertarik saat mereka mencari si kembar yang kabur. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk berhubungan di semak-semak, namun Brioni memergoki mereka. Demi menjaga nama baiknya, sepupunya memilih membiarkan kesalahpahaman itu berlanjut, menimpakan semua kesalahan kepada Robbie. Dengan begitu, mereka berdua bersama-sama mendorong seorang yang tak bersalah ke dalam jurang kehancuran. Kenyataan pahit ini membuat Brioni diliputi rasa bersalah. Sebelumnya, ia berkali-kali menulis surat memohon maaf kepada Cecilia, namun tak pernah mendapat balasan. Kini, ia memberanikan diri. Ia datang ke apartemen disewa Cecilia, berniat meminta maaf langsung atas kesalahan di masa remaja. Ternyata, sejak Robbie difitnah dan dipenjara, Cecilia telah meninggalkan rumah. Meski kini menjadi kepala perawat di bangsa rumah sakit, lingkungan tempat tinggalnya jauh dari kemewahan dulu. Melihat kondisi kamar sederhana, Brioni merasa tidak enak hati. Dengan penyesalan, berkata bisa mengubah kesaksiannya di hadapan hakim, memberitahu semua orang Robbie tidak bersalah. Namun, sebelum menyelesaikan ucapannya, Robbie yang baru saja kembali dengan selamat dari medan perang keluar dari kamar dengan amarah. Ia memarahi Brioni karena perbuatannya di masa lalu, menyalahkannya karena telah mengirimnya ke penjara tanpa mencari tahu kebenaran, dan membencinya karena membuatnya menjadi tumbal di medan perang. Ketika Brioni berdalih bahwa ia masih kecil dan belum mengerti apa-apa, Robbie memarahinya dengan keras. Apakah harus menunggu usia 18 tahun bisa membedakan mana benar dan salah? Beberapa tentara juga berusia 18 tahun, tapi mereka sudah tewas di medan perang. Melihat emosi Robbie memuncak, Cecilia segera maju menenangkannya. Ketika mendengar kalimat akrab, kembalilah, Robbie bisa tenang. Meminta Brioni menemui orang tua mereka dan mengakui seluruh kebenaran. Saat itu, Brioni mengungkapkan kenyataan, namun kini sepupunya sudah menikah dengan pengusaha kaya, sehingga ia tidak mungkin menuntut suaminya. Dengan kata lain, Robbie tidak akan pernah bisa membersihkan namanya dari tuduhan menyerang gadis itu. Setelah hening cukup lama, Brioni kembali meminta maaf tulus, berharap bisa mendapatkan pengampunan dari Robbie. Meskipun hatinya dipenuhi kemarahan dan ketidakadilan, Robbie tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun tidak bisa membersihkan namanya secara hukum, setidaknya orang tahu kebenarannya. Ia meminta Brioni untuk menuliskan kejadian ini dari awal sampai akhir, seperti yang terjadi. Jangan berima, jangan pakai gaya bahasa, apalagi melebih-lebihkan. Setelah Brioni pergi, Robbie dan Cecilia juga pergi ke pantai seperti di foto, bermain-main, bercanda, dan berjalan di tepi ombak bersama. Setelah melewati cobaan, akhirnya bisa menjalani kehidupan mereka impikan, tinggal di rumah kecil dinding putih jendela biru. Bertahun-tahun kemudian, Brioni menjadi seorang penulis terkenal. Saat diwawancarai, wartawan memintanya untuk memperkenalkan novel ke-21 berjudul Atonement, Penebusan. Brioni mengatakan, ini jadi karya terakhir saya, karena saya menderita arteriosklerosis otak. Otak saya akan segera berhenti bekerja, ingatan pun akan menghilang. Naskah kasar novel ini sudah saya buat sejak lama, hanya saja saya bingung harus mulai dari mana. Ini novel autobiografi, nama tokoh di dalamnya tidak saya ubah. Untuk hal-hal yang tidak saya alami sendiri, saya mengumpulkan data langsung, seperti suasana penjara, serta evakuasi besar-besaran di Dunkirk, dan lain-lain. Akhir cerita Robbie dan Cecilia adalah rekaan saya sendiri. Ternyata setelah pernikahan sepupunya selesai, Brioni tidak pernah menemui Cecilia, apalagi sempat meminta maaf secara langsung kepada Robbie, karena Robbie sudah meninggal sehari sebelum evakuasi besar-besaran di Dunkirk. Menurut rekan-rekannya, sebelum meninggal, ia masih memegang foto kemerian Cecilia, dan matanya terus menatap foto itu, bahkan belum sempat terpejam. Sementara itu, Cecilia tewas tenggelam di terowongan sempit saat berlindung di bawah tanah akibat ledakan pipa air yang disebabkan serangan udara Jerman, dan sampai akhir hayatnya pun ia tak pernah bertemu lagi dengan Robbie. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, waktu yang benar-benar mereka habiskan bersama dalam hidup ini sangatlah singkat, hanya beberapa belas menit di ruang kerja dan ruang makan. Brioni berkata mereka seharusnya bersama, dan memang layak untuk bersama. Jadi, dalam novelku, aku mengembalikan kebahagiaan itu kepada mereka. Bagiku, ini bukan kelemahan, juga bukan pelarian, melainkan kebaikan dan permintaan maaf yang datang terlambat. Itulah tadi alur cerita film Atonement. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan.
Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.